Halo. Halo, selamat Halo, malam, Mas. Mbak. Oh, di situ malam. Maaf, Mas. Jam berapa sekarang di situ? Sama. Sekarang jam Hah? 11. Oh, udah tidur ya, Mas ya? Belum, baru bangun. Loh, kok baru bangun? Hah? Mbak E, Serius sih, Mas? Mbak E bingung. Sampean Enggak, Mas. Dari kemarin-kemarin tuh kepengen telepon, cuma kan nggak ngerti nih di Hongkong ini jam berapa kayak gitu loh. Takutnya ganggu enggak usah takut, kerjaan Mbak. apa-apa. Saya bukan setan, tenang saja. Saya manusia juga. Sama kayak sampean. Ya enggak kan nggak enak, Mas, kalau ganggu waktu kerjanya kan kayak Enggak, gitu. saya kerjanya juga nerima telepon kok, nerima teleponnya sampean-sampean. Hmm. Gimana? Gimana saya bisa membanting ini? Kok membanting? Gimana bisa Dibanting. membantu? Gimana? Iya, saya kan udah ngeliat video-videonya Mbak Yuni maupun Mas kan, kayak gitu. Wes, terima kasih ditonton ya. Terus gimana? Heeh. Nah, terus yang saya belum paham ini maksudnya kayak gini loh, Mas. Mm-mm. Saya kan belum pernah ke Hong Kong apa Taiwan. Cuma dulu pernah 10 tahun yang lalu itu pernah ke Arab kayak gitu loh. Mm-mm. Kayak gitu. Nah, sekarang tuh umur 35. Kira-kira tuh masih oke nggak sih kalau belajar bahasa kayak gitu loh, bahasa Hong Kong? Kan Yo, bahasa asing. jik seger mbak, 35 jik strong. Jik wayahe seger-seger ya. Wong Hongkong jik oke. Anaknya berapa sampean? Anak 2 sekarang. Suaminya? 1 lah, Mas. Oh, satu. Astagfirullah. Barangkali suaminya Ya 2. Allah. Bisa. Lho, iya sih. Terus? Ya iya sih, benar. Ya, siap. Jadi aku itu mikir-mikir, Mas, di daerah Surabaya atau Sidoarjo itu ada PT-nya enggak kayak gitu loh. Oh, kalau gini ya, Mbak. Kalau Miss Mm-mm. Juni punya di Malang, kalau saya di Mm-mm. Jakarta. Oh, gitu. Nah, beda-beda. Tapi biasanya Mm-mm. kalau kita orangnya di mana, kita bisa Mm-mm. titipkan di PT yang deket situ untuk Mm. proses, untuk belajar. Karena sampean kan Mm-mm. non-ek. Kalau non-ek itu mesti belajar dulu. Tinggalnya sampean di Iya, mana? Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Sidoarjo sebenarnya banyak, oh, Mbak. Oh iya kan. PT-nya cuman kerjasamanya sama kami yang nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa, Oh, sampean coba aja. ya enggak kalau yang kerja sama-sama Mas ataupun Mbak Yuni kan kalau seandainya ya kita sih nggak minta sesuatu yang jelek-jelek kan kayak gitu. Cuman Iya. kita kan ya namanya agent itu beda-beda loh, Mas, kayak gitu. Ya nggak Soalnya apa-apa. pengalaman waktu di Kuwait dulu kayak gitu loh. Nggak apa-apa, sampean cari aja yang di Sidoarjo. Nanti kalau udah Mm-mm. nyampe ke Hongkong ya kabarin aja, no problem. Hmm. Maksud nggak? Iya, tapi kok ini, Mas, di daerah Sidoarjo ini saya udah pernah survei sekali Heeh. kayak gitu kan nganterin kawan juga kayak gitu Heeh. 1 tahun yang lalu. Tapi kok itu di rumah biasa, Mas? Iya, rata-rata memang kalau agensi ya begitu, di rumah, les. Nanti kalau Hmm. ada yang boleh pulang, ada kalau yang rumahnya jauh nginep. Nah, makanya kalau Mm-mm. menurutku nggak apa-apa, sampean coba yang deket dulu aja di situ belajar, ya kan? Mm-mm. Kan sampean masih baru 35. Nanti kalau udah Mm-mm. mau berangkat terus diproses di situ ya nggak apa-apa, tinggal hubungi kami aja. Kan penak toh, Mbak? Itu tuh tapi maksudnya abal-abal enggak, Mas, Nah, kayak gitu. Takutnya kan apa namanya? Ini loh, Mas. abal-abal. Iya, Enggak iya. maksud saya kan maksudnya udah ngelihat videonya Mbak Yuni maupun Mas kayak gitu kan. Mm-mm. Maksudnya prosesnya kan kayak gitu terus potongan juga udah jelas kayak gitu loh, Mm-mm. Mas. Mm-mm. Potongannya ya sekitar-sekitar itu yang kemarin di live itu kan kayak gitu. Mm-mm. Jadi kan Siap. maksudnya udah paham. Kalau mereka-mereka ini nih kayak masih ada yang diumpet-umpetin kayak gitu loh, Mas. Maksudnya nggak gamblang kayak gitu loh, Mas. Ya Ngerti wes. nggak sih? Kalau iya, kalau sampean sudah yakin dan percaya dengan kami, ya nanti kalau Hmm. sampean
bilang sama Miss Yuni kalau Miss Yuni PT-nya di Malang. Kalau saya di Bekasi, Jakarta, Bekasi. ya, lebih jauh. Cuman ya kembali lagi disesuaikan dengan keinginannya sampean maunya kayak gimana kan kayak gitu. Kalau ngikutin kami ya mau nggak mau ngambil resiko lebih tinggi lagi karena sampean nggak deket rumah. Karena anak-anak kalau proses kan selalu bilang yang deket rumah ada nggak, kan selalu kayak gitu. Sedangkan kita kan nggak kerjasama dengan yang deket rumah. Jadi seperti itu, nggak ada masalah. Makanya menurut sampean gimana? Kalau ikut Miss Uni ya nanti tinggal nanyain nomor WA-nya yang di Malang, sampean boleh cek ke di Malang. Kalau sampean mau nyoba tanya-tanya yang di tempatku ya nanti tak kirimin nomornya, sampean tinggal kirim KTP aja sama saya. Nanti sampean ditelepon sampean nanti ditanya-tanya, ya sampean jawab. Kalau menurut sampean dari mereka bertanya itu mana yang lebih terasa enak menurut sampean ya udah diambil aja. Tapi kalau menurut sampean aduh kok aduh yo tanya Pak yang deket sini kira-kira bisa nggak, kan kayak gitu tuh sampean ngomongnya. Oh ada Mbak, sampean boleh ke sini dan ke situ misalnya kayak gitu kan, ya sudah nggak apa-apa gitu aja. Karena sekali lagi Hongkong masih butuh banyak, jadi keluar masuk Mbak. Yang lama-lama udah boring pulang, istirahat dulu setahun 2 tahun. Nah yang baru-baru daftar berangkat, apalagi yang saudara-saudaranya udah pernah ke Hongkong kan biasanya kayak gitu. Ya kita feel free aja, bebas aja sampean mau yang mana. Kalau sama saya ya tinggal kirim aja KTP, nanti saya kirimkan ke PT-nya yang telepon sampean dan menjelaskan bagaimana proses belajarnya gitu. Kalau sama saya, kalau nyari yang deket-deket ya monggo. Karena ya kembali lagi memang PT dan agensi gak ada yang terbuka kayak kita. Naik ke YouTube mukanya ditunjukin itu aku nggak ngerti, atau mungkin mereka masih belum ngeh dengan hal-hal yang seperti ini. Kita kan duluan. Kebanyakan kan ini Mas, agent itu ini bagi pengalaman saya waktu di Arab itu ya Mas. Boleh. Ini nih dia ini maksudnya dia lebih banyak memihak itu sama penduduk asli situ kayak gitu loh Mas. Walaupun itu tuh maksudnya orang-orang dari kita, orang-orang Indo, tapi mereka itu kalau kita ngeluh atau apa tuh dia nggak mau ngelihat apa yang ada sesungguhnya kayak gitu loh. Tapi selalu nyudutin kita kayak gitu. Iya, ya. Kalau masalah itu ya kita logika aja Mbak. Jadi gini. Harusnya kan pakai logika kayak gitu kan. Ya, kan dari omongan kan bisa dilihat sih Mas. Kita ini bohong atau enggak kan bisa dilihat. Jadi gini Mbak, kenapa mereka nggak mau kayak gitu? Karena ndak enek bayarannya Mbak. Jadi apalagi di Hongkong, agensi di Hongkong itu fee-nya bayarnya cuman 473. Setiap agent itu hanya boleh menarik sampean-sampean ini pekerja itu 473, sedangkan dia dibayar, majikan bayar untuk cari CC itu sekitar 15.000. Jadi perbandingannya bisa sampai kalau 5 kali lipat itu 400 kali 5 itu baru 2.000. Kali 5 kali 10 kalinya enggak kebanyakan sih 9 kalinya atau 8 kalinya. Otomatis ya mereka lebih memihak ke 8 kali yang bayar mereka toh. Kan di situ. Nah, sedangkan kami ini kan YouTuber. Jadi kalau Miss Yuni kan agensi, kalau saya YouTuber. Karena sering dengerinnya teman-teman, otomatis anak-anak kan jadi senang. Kalau jadi senang kan datang ke kita. Lah datang ke kita itu sekali lagi kita kan bukan sponsor toh Mbak. Yang enggak nyuruh-nyuruh ke sini ke situ. Kamu daftar sama aku kan kita enggak nyuruh. Tapi kan teman-teman datang sendiri. Kalau datang sendiri ya kita arahkan yang sesuai dengan kapasitas kita. Nah, saya punya kenalan ya itu tadi ya, saya ada kenalan agent, ada kenalan PT. Kalau saya pasti
saya paham, saya kenal orangnya, makanya saya rekomendasikan ke orang tersebut. Cuman karena saya nggak mau berbohong di belakang, ya tak omongin di depan segala sesuatunya. Kalau iya monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa, cari pilihan. Dan kami selalu bilang, kalau saya ya selalu bilang, saya gunakan jadi alternatif yang terakhir, kalau yang lain-lain udah nggak bisa. Saya selalu berpikirnya seperti itu, karena kembali lagi kalau namanya sudah rezeki itu, mau kemana-mana dia juga balik lagi ke saya kan gitu tuh. Kalau saya percaya itu, jadi saya nggak mau ngasih janji yang manis-manis, yang oh nanti gini, justru kami akan menyampaikan bahwa Hongkong itu keras, majikannya itu serba cerewet. Belum lagi kalau yang jaga orang tua, pikun, dituduh mencuri. Makanya kalau hatinya nggak sekeras beton ya lewat kan kayak gitu. Kalau sponsor kan, ayo sini proses ini bagus, dokumennya ditahan, habis itu nanti nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa daftar-daftar yang lain. Kalau sama saya nggak, tinggal foto aja KTP Indonesia. Kalau ada KTP-nya dulu Kuwait atau Irak atau apa, bolehlah dicantumkan biar tahu. Jadi kemampuan bahasanya apa kayak gitu kan PT-nya. Jadi begitu Mbak ceritanya. Nggak apa-apa ya, kita bebas saja. Kalau sampean mau dengan saya, kalau dengan Miss Yuni ya di Malang, kalau saya di Bekasi, beda-beda kan kayak gitu yang kenal. Karena saya sudah lama istri saya sebenarnya jadi agent, cuman belakangan ini dia nggak aktif lagi di agentnya. Cuman kalau memproses anak bisa gitu loh, karena dia nggak aktif lagi soalnya bosnya sudah mendiang, sudah meninggal. Bojoku kan cocok-cocokan, kalau dia cocok ya dia oke, kalau dia nggak cocok ya sudahlah, dia cari hal lain yang cocok. Dia kan kerja juga di restoran, tapi bukan berarti proses nggak bisa, karena memang dulu jalurnya kerjaannya dia berapa tahun gitu kan. Nah terus kenal sama PT tersebut. Nah PT tersebut itu model data apa saja nggak ada masalah. Tapi kuncinya cuma satu, kalau ada majikan yang mau, nah gitu aja Mbak. Kalau majikan nggak ada yang mau ya wis, kan gitu ceritanya. Ya terserah. Jadi kan ini Mas, apa namanya, kita itu seandainya nih saya punya niat kan, kayak gitu kan. Nah terus saya ini harus kayak periksa kesehatan dulu nggak di sini, maksudnya itu apa harus masuk PT dulu? Nah itu tergantung juga PT-PT-nya Mbak. Kemarin itu ada PT yang pertama langsung ada yang minta medikal, ada yang minta langsung uji kom. Tapi kalau di tempat saya medikal uji kom itu setelah dapat majikan. Ya setelah dapat majikan, biar nggak muspro gitu loh. Nah kalau ada kan PT yang gratis, katanya tidak ada potongan. Tapi mustahil Mas. Kenapa? Mustahil. Lah nek sampean bisa melogika dan sadar, pasti kayak gitu pikirannya. Tapi kan kadang-kadang anak-anak, namanya orang Indonesia itu kalau bisa kan bayarnya murah ya kan, terus prosesnya enak kayak gitu kan. Nah iso malah gak bayar lah kan, kadang-kadang diiming-imingin hal kayak gitu, jadinya mereka tertarik. Nah semuanya kan ada yang proses, ada yang bayar. Tapi kalau di tempat saya dapat majikan dulu baru diproses. Kayak gitu. Ya, belajar dulu. Tapi makanya sampean coba-coba PT yang deket situ bagaimana alurnya. Kalau di PT-PT situ pasti mana datanya, besok bawa ini itu gitu kan. Akhirnya kan kalau udah ditahan data, piye orang kate pergi. Nah iya kan katanya udah apa namanya Mas, zero cost apa itu ada daerah Sidoarjo sini Mas. Ada. Kayak gitu ya. Iya ada, aku nggak mau sebutin tapi memang ada. Iya. Tapi katanya kayak gitu Mas. Tapi ketika kawan saya kan udah 1 tahun di sana Mas. Terus tak hubungin kan. Terus apanya katanya orang potongan 9 bulan katanya kayak gitu Mas. Waduh, kok tambah parah 9 bulan. 9 loh.
Potongan. Kataku ini yang aku kenal, aku bilang kayak gitu. Aku punya ini apa namanya YouTuber itu Heeh. potongannya 6 bulan loh, sekitar 6 bulanan, nggak sampai 9 bulan aku bilang kayak Wah, gitu. keri itu kalau 9 bulan. Cuman 9 angkanya, bulan Mas. Berapa ya potongannya? 23 apa berapa kayak gitu, tapi waduh, 9 bulan. ngeri. Mahal, Mm-mm. mahal banget. Kataku loh, kan katanya zero cost apa sih Mas kayak gitu. Aku kan Mm-mm. kurang paham ya kayak Mm-mm. gitu. Ya udahlah. Jadi kan makanya tak saring-saring kan Iya, benar kayak benar gitu. benar. Samen saring-saring, samen kumpulin info-info. Kalau sudah cocok, sudah mantep pilih yang mana, ya boleh langsung. Tapi ya menurut aku kalau ke daerah-daerah situ sih kayaknya yang zero cost kayaknya nggak ada kayak Mas. Mustahil Ada, menurut aku sih kayak gitu. Kalau ke ada, negara Arab iya paling, cuman kan ada ya Mbak. tergantung majikan juga Mas. Ada kemarin yang bilang, yang di PT di Sidoarjo ada. Dia ngomongnya zero cost tapi dia habis juga 9 juta. Ya sampai Mas Tapi itu namanya bukan zero cost. tapi nggak ada potongan, Mbak. Katanya Tapi kan bayar. begitu sih. Loh, nggak, saya anaknya ada. Mas Heeh. sama aja bohong Mas. Itu namanya bukan zero cost. Kalau zero cost itu dari awal sampai berangkat ya udah zero kayak gitu. Nggak ada lu Mas aneh-aneh. Loh, enggak, saya ada yang cerita, ya nyampe di Hong Kong kemarin kan kita proses. Dia break kontrak sama majikannya. Dia ya cerita. Cuman aku nggak mau sebutin PT-nya gitu loh. Dia PT-nya juga PT Bonafit, keren gitu kan. Keren Terkenal. iya. PT-nya terkenal gitu kan. Tapi ya gitu, zero cost. Tapi kantongnya dia ya habis 9 juta. Tapi memang Hong Kong nggak ada potongan. Ya. Kalau memang punya duit ya lebih baik memilih yang itu dibandingkan yang potongan kayak punya saya 2.300 kali 6. Tapi kan teman-teman nggak semuanya punya duit tuh. Loh, yang jadi masalah ini kalau nggak punya duit mungkin bisa diutang-utang ya Mas ya. Tapi yang saya paham ini kayak gini loh Mas. Kita nih udah bayar di Indo, tapi nanti ketika kita di Hong Kong, kita itu nggak ada pertanggungjawabannya, maksudnya agennya atau apa. Oh iya. Kayak gitu. Iya, itu loh, Mas. banyakan kayak gitu. Nah, Kalau yang sudah kalau sudah bayar murah, nyampe di Hong Kong agennya nggak tahu hilang kemana. Nah itu yang aku maksud Mas. Jadi lebih baik ya kalau emang ada uang ibaratnya sebesar 8 juta ya buat bolak-balik atau buat apa di rumah aja, mendingan kita potongan, wes kayak gitu aman. Ya, Gitu loh. boleh yang sampean punya berpikiran seperti itu monggo. Tapi kembali lagi ya, namanya orang kan pasti beda-beda toh Mbak. Kalau saya ya itu aja. Yang penting muka saya masih kelihatan, saya masih bisa dicari, saya bisa ditelepon, nggak menghilang, kan gitu aja sih. Kalau saya loh ya. Karena sekali lagi bagi saya di dunia ini hal yang paling mahal bisa kita dapetin dari orang lain itu kepercayaan. Kalau sudah dipercaya itu sebenarnya kita itu sudah menang banyak. Jadi orang dipercaya. Tapi ya nggak tahu prinsipnya orang lebih memilih uang daripada memilih dipercaya. Tapi kebanyakan ya emang yang saya pahamin ini masyarakat ini Mas, apa namanya, mereka itu tergiur sama apa namanya gratis itu loh. Ya, Bilangnya gratis. ya. Tapi dia nggak mikir jauh-jauh ke sana enggak kayak gitu. Sampean wis paham. Aku gara-gara sering nonton mungkin. Aku nggak ngerti, tapi dari sampean ngomong itu koyok ngerti gitu loh. Padahal sampean Arab. Loh soalnya di Arab kan kawan-kawan Begitu aku juga. kan 10 tahun Mas, satu majikan dulu. Iya. 10 tahun, tapi nggak ada hasil ya Mas. Loh, kok Kasihan iso, aku. kok iso. Ya ditipu dan ditipu Mas, biasa. Nah, iku berarti ya jangan sampai. Jadi makanya Mas, aku kepengen ke Hong Kong tapi tidak akan kuulangi lagi, maksudnya percaya dengan keluarga walaupun itu orang tua sendiri ya. Kayak gitu loh. Waduh, jadi ngeri. Ya itu 10 tahun loh Mas. Gajiku dulu itu 5 juta sampai 6 juta. Oh. Zaman dulu loh. Ya keren wesan kan zaman dulu ya. Keren, Ya wes. Cuman ya itu nggak ada bekas. Ya, disyukuri aja apapun. Sampean kan masih 35, masih bisa bangun istana.
Ya nanti tak kirim kalau sampean, pokoknya kalau sampean percaya sama saya, sure, oke, ya nggak ada masalah. Kalau sama Miss Yuni di Malang, kalau sama saya masih di Bekasi Hmm. sih, Jakarta. Saya belum, Nah, emang nggak ada makanya masalah. kan aku tanya loh Mas, Mm-mm. maksudnya kan ya ada sih uang sedikit-sedikit, cuma kan aku apa ngelihat prosesnya dulu. Kalau seandainya mau pulang pulang pergi kayak gitu kan kita butuh uang pegangan juga nih buat mondar-mandir kayak gitu kan. Itu yang mau tak jaga-jagain sih itu Mas kayak gitu loh. Kalau emang mau menetap di PT ya oke aja, tapi kan saya juga harus punya pegangan juga kayak gitu. Mm-mm. Pegangan buat anak-anak juga. Ada juga yang sekarang belajarnya by online, aku juga nggak ngerti. Jadi belajar sendiri Hmm. di rumah, tapi ya nggak tahu kalau belajar Hmm. sendiri di rumah fokus apa enggak. Kurang kurang oke sih Mas kalau belajar di rumah. Menurut aku sih. Iya ya, kalau saya Mm-mm. punya PT sendiri kan enak mbak. Ini Ayo masih, Mas, bikin PT Mas. Nanti aku ikut kerja. Kalau aku pulang dari Hong Kong. ya makanya Ayo sampean Mas, pengikutmu pasti banyak Mas. Ayo. sampean berangkat dulu. Sampean berangkat dulu nanti ketemu di Hong Kong. Gitu aja loh. Ya, insya Allah. Mm-mm. Semoga lancar. Makanya aku ini takutnya maksudnya check up-nya apa namanya? Check up-nya ini loh. Maksudnya aku sehat nggak sih kayak gitu loh. Kalau lambung tuh kira-kira masuk nggak sih Mas? Kenapa? Kalau penyakit lambung, maksudnya ya nggak bisa minum kopi kan, nggak bisa makan pedes kayak gitu. Nggak masalah, penyakit lambung itu Nggak masalah. kakean pikiran mbak. Wah, pasti utang piutang ya. Jangan banyak mikir. Waya makan ya makan. Jadi jangan waya kerja lali makan, ya sudah kenanya asam lambung. Asam lambung itu faktornya yaitu ngendeng, pikirannya ngendeng. Iya. Jadi jangan sampai ngendeng mbak. Yes, Iya benar. donya ya sing ngene iki ae ngono lho. Mas Ben orang Jawa ta Mas? Saya orang Amerika mbak. Amerika lahirnya di Jombang mbak. Oh, kayak soalnya orang Jawa itu dikit-dikit kayak gini loh Mas. Apa namanya? Ganteng ke kecamatan, ganteng sedunyu, ganteng kayak gitu lah. Aku ngeliat kan ada nama ada tulisannya ini apa orang Jawa kayak gitu loh. Soalnya dulu suamiku juga kata bapak angkatnya ganteng ke kecamatan, katanya kayak gitu Mas. Oh iya, ya wis loh. Kalau sampean orang Jawa kan ya pasti ngerti. Saya Amerika tapi lahir di Jombang gitu aja lah. Aduh, bisa. Lah piye? Orang nanya, orang butuh informasi ini kan orang yang lagi bingung cari-cari info yang benar. Nah, kalau kita orangnya soweriusan kan ya kasihan. Ya iya benar Nah, kan. di bawah Iya sih Mas. dijelaskan ya wayai anak-anak butuh info kita sampaikan dengan baik dan benar, tapi ben gak serius teman ya ada guyone juga kan gitu. Wis kena asam lambung nek dijak serius terus tambah kumat asam lambungnya. Mbak malah guyu ngekek iki. Lho, Bisa eh. lho belum proses wis ngekek-ngekek nek sampean sama sponsor ora. Ayo ndi datane nang dikirim kene arep budal ora aku oleh sangu kan kayak gitu kalau ngomong. Kalau saya enggak. Proses ya syukur, enggak proses ya enggak masalah gitu. Gitu Mbak. Cuman aku ini rencananya setelah lebaran lah Mas, kayak gitu anak-anak kepengen, mah nanti kalau aku udah ini aja habis lebaran kayak gitu kan. Ya wes aku bilang kayak gitu. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Kelihatannya brengkesku sudah matang ya. Yes, enggak Mas. Makasih banyak atas infonya. Nah, nanti Maaf udah ganggu. Enggak ada ganggu, enggak ada yang salah. Butuh info ya kita jawab. Nanti ditonton ya di kontennya ya. Suaranya sampai nanti yang ngekek. Iso. Aduh. Mas makasih banyak loh atas infonya ya. Siap, semoga sehat selalu. Saya tunggu di Hong Kong selalu. ya Mbak. Saya tunggu di Hong Kong dan punya istana nanti kalau balik dari Hong Kong. Alhamdulillah. Biar iya, sip. Dibohongin. Semangat. Ya, jangan sampai dibohongin lagi, hati-hati. Siap. Iya, Oke.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 10 tahun di Arab nggak menghasilkan apa-apa katanya. Jadi buat teman-teman semuanya, semakin bijaklah teman-teman dalam mengelola keuangan, dan kepercayaan yang berlebihan pun juga berdampak kurang baik. Jadi tetap selipkan rasa dimana was-was dan khawatir kalau nanti bagaimana dan bagaimana. Tapi jangan sampai rasa kekhawatiran itu melebihi dari tingkat keberanian kita. Kekhawatiran atau hal yang buruk itu sebenarnya harus juga ada sebagai bentuk kewaspadaan. Itu saja konten dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan tetap stay tune di my YouTube channel. See you the next video. Bye bye. Oke, bye bye.